Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurul Jaya. Saya dari kelas 18 IE 2, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Jadi di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal latihan bab 2 dari buku Ekonomi Pertanian yang disusun oleh Tri Haryanto. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Mengapa kontribusi sektor pertanian cenderung menurun selama perubahan struktural berlangsung? Kontribusi sektor pertanian cenderung menurun selama perubahan struktural berlangsung dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama, hukum Engel yang menyatakan bahwa elastisitas pendapatan untuk produk-produk pertanian kurang dari satu menjamin bahwa pendapatan petani akan tumbuh lebih lambat daripada PDB. Faktor kedua, pertumbuhan produktivitas yang cepat diukur dari output per pekerja atau output per hektar karena adanya perubahan teknologi. Kombinasi dari kedua faktor tersebut, pertumbuhan permintaan yang rendah dan meningkatnya penawaran mendorong turunnya harga produk-produk pertanian sehingga memberikan tekanan pada sumber daya pertanian. Untuk keluar dari pertanian menuju sektor ekonomi yang pertumbuhannya lebih cepat, perubahan teknologi yang cepat di beberapa negara menyebabkan produk-produk pertanian yang dihasilkan tidak lagi mempunyai nilai sosial yang tinggi, menyebabkan pendapatan petani rendah yang pada akhirnya menciptakan tekanan politis yang sangat kuat yang dapat menghambat atau memperlambat proses transformasi struktural. Baiklah, selanjutnya soal yang kedua. Jelaskan pengertian kontribusi pasar dan kontribusi faktor dari sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Menurut Kuznets 1965, mengelompokkan kontribusi tersebut menjadi dua, yaitu yang pertama, kontribusi pasar atau market contribution dan kontribusi faktor atau factor contribution. Kontribusi pasar yaitu pembelian beberapa produk dari sektor lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penjualan beberapa produk yang dihasilkan sektor tersebut untuk membayar pembelian barang-barang konsumsi dari sektor lainnya, dari dalam maupun luar negeri. Kontribusi ini menjadikan sektor pertanian layak bagi sektor lainnya untuk tumbuh dan berkembang. Sektor pertanian dapat beroperasi secara lebih efisien sebagai unit produksi dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan secara lebih efektif sebagai unit konsumsi. Sedangkan kontribusi faktor terjadi jika ada suatu transfer sumber daya dari sektor tertentu ke sektor lainnya. Dengan demikian, jika sektor pertanian mengalami pertumbuhan, maka sektor ini akan memberikan kontribusi produk. Jika produk tersebut diperdagangkan dengan sektor lainnya, maka terjadi kontribusi pasar. Jika sektor pertanian mentransfer sumber daya ke sektor lainnya, sumber daya ini akan menjadi faktor produksi. Maka akan tercipta kontribusi faktor. Berdasarkan hal tersebut, Kuznets 1968 menyatakan bahwa guna mencapai keberhasilan strategi pembangunan, kemajuan teknologi harus mendukung baik industrialisasi dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang sangat diperlukan dan menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya soal yang ketiga. Apakah pengertian integrasi vertikal dalam sistem agribisnis dan apa manfaatnya bagi pelaku yang terlibat di dalamnya, khususnya petani kecil? Integrasi vertikal merupakan strategi untuk menguasai alur sistem agribisnis dari hulu usaha tani hingga hilir, mulai dari menyediakan sarana produksi bagi pertanian, lalu menghasilkan produk pertanian primer, sampai dengan mengolah produk pertanian primer menjadi olahan yang diperdagangkan di pasar domestik maupun pasar internasional. Manfaat integrasi vertikal ini yaitu
agar petani kecil tersebut lebih menguasai bahan baku, faktor produksi dan sarana penunjang produksi, serta petani kecil tersebut dapat langsung menjual hasil produksinya kepada konsumen tanpa adanya biaya tambahan distribusi. Baiklah, soal yang terakhir, jelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan sektor agribisnis nasional. Ada 3 strategi yang dapat diterapkan untuk mengembangkan sektor tersebut. Yang pertama, strategi sumber daya nasional terdiri dari proteksi, komitmen, peramalan atau forecasting, eksplorasi ekonomi, akuisisi, peluang dinamis, upgrading. Yang kedua, penelitian dan pengembangan nasional terdiri dari pengetahuan dan teknologi, peramalan atau forecasting, pengembangan, upgrading, sharing, dan terakhir penyebaran atau diffusion. Yang ketiga, strategi agribisnis nasional terdiri dari kualitas, produktivitas, inovasi, ketetapan merespon konsumen, yang terakhir keamanan dan ketahanan produk. Dari ketiga strategi tersebut muncullah kebijakan produksi nasional yang terdiri dari regulasi, koordinasi dan peraturan atau perundang-undangan tentang keamanan, yang terakhir kebijakan harga dan permintaan, promosi pasar, pengelolaan sumber daya alam, dan tuntutan masyarakat. Baiklah, sekian pemaparan jawaban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.